Setelah dzawil kurba baru yatama, anak-anak yatim. Kemudian setelah anak-anak yatim lanjutnya wal masakina. Masakinan apa masakini? Terus masa lalu. Masakina, orang-orang miskin. Nggih, orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Kemudian wabnas sabil. Siapa sih ibnu sabil? Orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Apakah memang habis, apakah hilang atau yang lain? Nggih. Lalu dia butuh untuk disodakoi. Itu ibnu sabil. Bukan orang-orang yang pergi bawa sedan, bawa mobil, bawa uang banyak, atau di perjalanan makan enak. Itu bukan ibnu sabil itu. Ibnu sabil itu orang yang memang kehabisan bekal untuk pulang atau melanjutkan perjalanannya. Itu berhak untuk menerima zakat, sodakoh. Wasailin, dan pada peminta-minta. Peminta-minta yang bukan untuk mata pencaharian. Nabi bersabda, meminta-minta itu haram, kecuali 3 orang. Nomor 1, orang yang fakir. Orang miskin itu punya pekerjaan tapi enggak cukup, niku miskin. Kalau fakir, pekerjaan saya yang punya. Atau dia lemah, lumpuh misalnya, enggak bisa bekerja. Atau dia cacat, enggak bisa bekerja, enggak punya pekerjaan, itu fakir. Fakir boleh meminta-minta. Nomor 2, orang yang jatuh fakir. Itu orang-orang yang terkena tsunami, terkena kebakaran, orang kaya-kaya tapi habis semua miliknya, lalu masang kotak di pinggir jalan, ya, amal jariah untuk korban kebakaran. Itu kan dia dulunya kaya, tapi lalu jatuh miskin, jatuh fakir, boleh meminta. Yang ketiga, orang yang punya tanggungan. Contohnya apa, jangan? Panitia pembangunan masjid punya tanggungan kan untuk bangun masjid. Lah uangnya panitia kan nggak punya kalau segitu besar, lalu dibiayain sendiri. Lalu bikin proposal, itu model sailin tapi yang berdasi, ya. Bikin proposal untuk bangun masjid, butuhnya sekian M. M ini kenapa? Ember. Penjenengan itu ember. Butuh biayanya 5 miliar ngono lho Bu, kok ember umba-umba. 5M lah, itu dia kan minta itu. Minta lalu proposalnya dibawa kepada akhirnya ini, kepada ini dan sebagainya, itu minta. Ya, karena dia punya tanggungan. Atau mungkin punya panti asuhan. Nggih, punya panti asuhan, anak asuhnya banyak, lalu ada donatir. Lalu nawani siapa mau jadi donatir, itu kan minta itu. Siapa jadi donatir, lalu tiap bulan donornya diambil, itu kan minta. Tapi karena dia punya tanggungan, bukan untuk dia. Bukan untuk dia. Berapapun yang diterima untuk tanggungannya itu. Berapapun yang diterima untuk apa yang dia perlukan, dia maksudkan dengan meminta itu. Dia minta untuk bangunan masjid, berapapun yang diterima ya untuk pembangunan masjid itu. Kalau ada yang disotir, apa disotir itu? Disotir koncone disunat, diambil disimpan untuk dia yang tidak semestinya, itu haram. Kalau haram pasti ada afatnya. Napa afat niku? Bahaya. Ada afatnya. Afatnya apa? Allah yang Maha tahu. Dan afat itu adalah bukti atau wujud sayang Allah. Kasihan nek dia gak tobat mlebu neraka, kok tak kasih afat sekarang. Lalu dengan afat bahaya itu, lalu dia tobat, ya Allah minta ampun ya Allah, diampuni dosanya masuk surga. Tapi diingatkan dulu dengan afat. Kalau kita mengambil barang-barang atau uang-uang yang bukan milik kita, termasuk minta untuk yang ditanggung tadi, ternyata diambil untuk dia, maka tidak dibenarkan. Apalagi kalau dia pegang panti asuhan anak yatim, fakir dan miskin, lalu untuk kekayaan diri sendiri. Yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim naro. Orang-orang yang memakan hartanya anak yatim dengan aniaya. Dengan aniaya itu gimana? Ya tidak dengan semestinya. Anak yatim nek mam dikei tempe ambek uyah,
Lalu pengasuhe belanja uang itu juga iwak utek, iwak ati. Tapi uteke daging, uteke sapi bener bukan uteke dhewe ya. Engko uteke dhewe atine dhewe. Beli ikan yang enak dimakan dengan uangnya anak yatim. Sementara dia makannya kurang gizi misalnya, enggak terpenuhi kebutuhan gizinya, itu zulman, aniaya, maka sama dengan masukkan bara api ke dalamnya. Wasailina, memberi kepada orang-orang yang minta, dan yang minta bolehnya 3 tadi. Selain itu ndak boleh minta-minta untuk mantap pencaharian. Manggonku nang kene lho mangkalku gak oleh lho dinggoni wong liya. Aku nek nang kene ku sedina oleh 100.000. Tak nggo mangan 15.000, tak tabung 85.000. Ping no ae nek sak wulan piro setahun piro dadi aku tuku omah nang desa. Aku tuku sapi. Menurut Rasulullah, orang itu nanti di akhirat siksanya adalah nyakari, wajahnya sampai habis, dagingnya sik dicuakari terus. Badan dicakari, dalam hadis seperti itu. Nyakari itu nyakari ini mau menggaruk wajahnya sampai disiset, dagingnya sampai habis digaruk terus, wajahnya habis digaruk badannya. Menurut saya kalau pemahami nggaruk wajah, kenapa nggaruk wajah? Cara Jawa rai gedhek. Napa rai gedhek niku? Kan duwe isin, lamun njaluk kok terus. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang atas lebih baik daripada tangan yang bawah. Makanya pesannya Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 ya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan uangnya banyak maupun uangnya sedikit. Di saat dia senang maupun susah. Kalau ibu-ibu tanya, kenapa susah masih tetap suruh sedekah? Supaya tidak menjadi tangan bawah. Supaya tetap jadi tangan atas. Meskipun hanya 100 rupiah. Tetap sebagai tangan atas. Gitu ya anak-anak. Ya, adik-adik para remaja, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita usahakan menjadi yadul ulia. Tangan yang atas khairun lebih baik min yadis sufla.